Baik, kita mulai ya untuk, hari ini. Nah, jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi untuk, hari ini itu adalah praktikum, pertemuan ke-11. Nah, kita praktikum itu mengenai, pengukuran dan aktivitas sehari, kemudian tingkat kecukupan energi. Sebagai pendahuluan, nah kecukupan energi ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan pekerjaan, kemudian tubuh memperoleh energi dari makanan yang dimakan, dan kemudian energi dalam makanan, dalam bentuk energi kimia dapat diubah menjadi bentuk lain. Nah, seperti, untuk, energi untuk aktivitas biologi, kemudian energi kimia, energi mekanik, dan energi panas, kemudian energi listrik yang, ada di dalam tubuh. Nah, kemudian energi ini merupakan salah satu hasil dari metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian energi berfungsi sebagai zat tenaga untuk metabolisme, untuk proses pertumbuhan, untuk mengatur suhu tubuh, dan untuk melakukan kegiatan fisik. Nah, lalu, kelebihan energi ini dapat disimpan dalam bentuk glikogen sebagai cadangan energi. Nah, ini untuk jangka pendek, sedangkan untuk jangka panjangnya itu disimpan dalam bentuk lemak. Jadi, kelebihan energi, eee, secara terus-menerus, nah ini nanti bisa meningkatkan, penyimpanan lemak di tubuh. Nah, ini yang mengakibatkan orang-orang misalkan overweight atau obesitas. Nah, lalu energi merupakan asupan utama yang sangat diperlukan oleh tubuh. Kebutuhan energi yang tidak tercukupi dapat menyebabkan protein, vitamin, dan mineral tidak dapat dimanfaatkan oleh tubuh dengan baik dan efektif. Karena tadi kaitannya energi untuk transportasi dan aktivitas biologis di dalam tubuh. Nah, jadi untuk penyerapan vitamin, mineral, dan protein itu juga berperan si energi ini untuk membantu prosesnya. Nah, kemudian kebutuhan energi ini dipengaruhi oleh BMR, namanya BMR atau basal metabolic rate, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah EMB atau energi metabolisme basal. Nah, kecepatan pertumbuhan, komposisi tubuh, dan aktivitas fisik. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi si kebutuhan energi ini, mulai dari EMB, kemudian faktor pertumbuhan atau kecepatan pertumbuhan, kemudian komposisi tubuh dan aktivitas fisik. Nah, energi yang diperlukan ini berasal dari zat kimia di makanan yang kemudian kita konsumsi. Kalau sumber energi dari protein itu menyumbang sebanyak 4 kilokalori per gram. Nah, kalau misalkan dari karbohidrat itu juga 4 kilokalori. Nah, kalau untuk lemak, dari lemak ini dia banyak menyumbang kalau dibandingkan dengan protein dan energi. Nah, si lemak ini menyumbang 9 kilokalori per gram. Nah, lanjut. Nah, tujuan praktikum, mahasiswa mengetahui mengenai energi metabolisme basal atau EMB tadi, kemudian energi aktivitas atau AK, dan energi yang diperlukan per hari per individu untuk setiap tingkatan usia. Nah, jadi nanti di materi yang akan disampaikan di awal, jadi diharapkan mahasiswa semua tahu dulu EMB itu apa, kemudian EK itu apa, kemudian untuk perhitungannya itu seperti apa. Nah, jadi materi-materinya harus dipahami dulu. Nah, kemudian tujuan praktikum kedua, mahasiswa mampu mendemonstrasikan perhitungan energi metabolisme basal, kemudian energi aktivitas dan energi yang diperlukan per hari per individu untuk setiap tingkatan usia dengan cara rinci dan cara sederhana. Nah, nanti mendemonstrasikan, jadi nanti kan ada latihan soal. Nah, nanti kita coba latihan. Nah, jadi gimana cara perhitungan EMB, kemudian EK, kemudian energi per hari per individu untuk setiap tingkatan usia. Nah, jadi nanti caranya itu juga akan ada 2, ada cara rinci dan ada cara sederhana. Nah, nanti akan dijelaskan di bawah.
Jadi sekarang silakan siapkan kalkulator masing-masing. Nah, nanti untuk latihan soal kita menggunakan kalkulator. Nah, kemudian mahasiswa mampu mendemonstrasikan perhitungan kecukupan serta tingkat kecukupan energi. Nah, nanti mahasiswa akan diberikan tugas untuk menghitung kecukupan energi masing-masing. Nah, jadi masing-masing individu nanti akan mendemonstrasikan kecukupan energinya masing-masing. Lanjut. Instrumen. Nah, jadi instrumen yang digunakan di di praktikum kali ini, nah itu ada beberapa tabel. Nah, nanti ada tabel angka kecukupan energi per kilogram berat badan atau AKE untuk anak usia 1 sampai 9 tahun menurut tingkat umur dan jenis kelamin. Kemudian nanti juga ada tabel rata-rata alokasi waktu kegiatan remaja untuk menghitung kecukupan. Nah, kemudian ada tabel cara rinci untuk menghitung AKEI remaja pria, angka kecukupan energi individu remaja pria usia 10-19 tahun. Nah, kemudian ada tabel untuk cara rinci menghitung angka kecukupan energi individu atau AKEI bagi remaja wanita 10-19 tahun. Nah, jadi si pria sama wanita itu berbeda tabelnya. Nah, kemudian tabel 10 ini cara menghitung angka kecukupan energi individu atau AKEI bagi remaja pria dan wanita menurut tingkat umur. Kemudian tabel selanjutnya ini ada tabel cara menghitung AKEI bagi pria dewasa yang usianya 20 tahun ke atas. Nah, kemudian juga ada cara menghitung AKEI bagi wanita dewasa usia 20 tahun ke atas. Lalu ada tabel faktor kelipatan, disingkat FK, dari energi metabolisme basal untuk AKEI dewasa pria dan wanita menurut tingkatan kegiatan. Nah, jadi nanti ada beberapa tabel yang akan kita bahas. Nah, kemudian untuk praktikum, untuk materi kali ini kita daring. Nah, jadi untuk B1 minggu depan itu blended ya, jadi ada yang di kampus, ada yang daring. Kemudian tahapan praktikum, nah yang pertama itu penjelasan materi praktikum, kemudian nanti akan diberikan contoh soal, jadi kita mengerjakan latihan. Nah, lanjut yang terakhir itu adalah pelaksanaan tugas oleh setiap mahasiswa. Untuk prosedur pelaksanaan, yang pertama kita menjelaskan materi dulu. Jadi materi praktikum yang pertama itu pembahasan mengenai angka kecukupan energi. Nah, jadi apa itu angka kecukupan energi? Nah, nanti akan dibahas. Yang pertama itu adalah kebutuhan gizi. Kebutuhan gizi atau nutrient requirement atau disingkat NR adalah zat gizi minimal yang harus dipenuhi dari konsumsi makanan untuk hidup sehat. Nah, si kecukupan gizi atau recommended dietary allowance atau RDA itu adalah sejumlah zat gizi yang dipenuhi seseorang agar hampir semua orang atau 97,5% populasi itu hidup sehat. Nah, jadi kalau kebutuhan gizi itu disingkat NR, kalau kecukupan gizi itu RDA, Recommended Dietary Allowance. Nah, kemudian NR dan si RDA ini disusun menurut, jadi untuk kebutuhan gizi dan kecukupan gizi itu berdasarkan jenis kelamin yang pertama, kemudian kelompok umur dan berat badan. Nah, lanjut, FAO atau WHO itu menetapkan angka kecukupan energi dan protein itu besar sama dengan kebutuhan. Nah, kemudian dengan kelebihan, nah kalau kelebihan ini tidak sama dengan angka kecukupan energi 1-5% dan tidak sama dengan angka kebutuhan kecukupan protein 20-30%. Nah, penambahan angka kecukupan protein lebih besar daripada angka kecukupan energi karena kalau kekurangan energi dalam jangka pendek itu dapat ditutup oleh kelebihan energi pada hari lain. Nah, sedangkan kekurangan protein itu harus diambil dari jaringan yang masih aktif. Jadi kalau misalkan kita kekurangan protein, itu akan diambil dari cadangan-cadangan dan jaringan yang masih menyimpan cadangan lemak. Nah, itu nanti akan diambil untuk kekurangan protein. Sedangkan kalau kita misalkan kekurangan energi masih bisa ditutup
kelebihan energi yang kita konsumsi di hari-hari lain, karena proses untuk metabolisme protein ini kan lebih panjang. Nah, jadi nanti itu akan perlu cadangan dalam jumlah besar. Nah, itu yang akan diambil dari jaringan yang masih aktif. Nah, kemudian untuk penambahan protein sampai batas tertentu, itu tidak akan membahayakan karena kelebihan protein ini diubah menjadi energi, sedangkan kelebihan energi dapat menyebabkan obesitas. Nah, jadi kalau kita mengkonsumsi sumber protein, nah itu kan dia protein itu tidak hanya mengandung protein, tapi juga ada sedikit mengandung energi. Nah, kelebihan energi dari konsumsi protein yang kita konsumsi itu diubah dulu menjadi energi, kemudian disimpan dalam bentuk jaringan lemak. Nah, sedangkan kalau kita kelebihan energi secara terus-menerus, nah itu yang nanti dapat mengakibatkan obesitas. Kemudian untuk yang kedua, yang pertama tadi angka kecukupan energi. Nah, yang kedua ini bagaimana cara menaksir kecukupan energi. Nah, dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, energi yang digunakan tubuh untuk berbagai aktivitas. Nah, ini perlu diketahui. Jadi, tubuh kita melakukan aktivitas apa saja. Nah, kemudian energi yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan itu bagaimana. Nah, ini adalah cara yang lebih baik, tapi sulit. Sulit maksudnya di sini karena dia lebih rinci. Nah, jadi kita kita catat satu persatu kegiatannya apa saja, energinya apa saja. Nah, ini agak lumayan sulit, tapi ini lebih akurat gitu. Nah, kemudian ada energi yang dikonsumsi orang sehat dan mampu mempertahankan kesehatannya. Biasanya didasarkan pada hasil penelitian berskala besar. Nah, kalau ini kan hanya rata-rata saja gitu. Jadi hasil penelitian yang berskala besar, nah itu nanti yang diambil. Sedangkan kalau yang pertama itu kita benar-benar melakukan ke individunya masing-masing. Nah, jadi kita benar-benar tanya, terus catat individunya melakukan kegiatan apa saja, kemudian dihitung energi yang dikeluarkan dan yang dibutuhkan berapa, seperti itu. Nah, kemudian pengukuran ini dapat dilakukan terhadap yang pertama itu untuk kecukupan energi individu. Nah, kita dapat melakukan pengukuran terhadap bayi usia 12 bulan ke bawah, kemudian anak-anak usia 1-9 tahun, ada remaja usia 10-19 tahun, kemudian dewasa di atas 19 tahun, kemudian ada kecukupan energi keluarga dan kecukupan energi penduduk. Nah, itu juga bisa dihitung. Lanjut. Nah, tapi sekarang kita yang akan kita bahas untuk praktikum kali ini itu untuk kecukupan energi individu saja. Nanti kalau kita sudah bekerja dan misalkan bekerja untuk penelitian, nah itu akan dibutuhkan keahlian untuk menghitung kecukupan energi penduduk gitu dalam skala yang lebih besar. Nah, kemudian lanjut. Pertama itu kita bahas dulu mengenai kecukupan energi individu untuk bayi usia 12 bulan ke bawah. Nah, ini menggunakan pendekatan kedua. Informasi yang diperlukan adalah, jadi umur bayi dalam bulan, jadi harus diketahui dulu umur si bayi. Kemudian berat badan sehat, ini adalah berat badan ideal bayi. Nah, kemudian persamaan regresi kecukupan energi bayi per kilogram berat badan. Nah, ini rumusnya. Jadi, angka kecukupan energi individu untuk bayi 129 kurang 9,4. UI ini adalah umur individu dikali umur, ditambah 0,2, dikali UI kuadrat, berarti umur dikuadratkan, dikali lagi dengan BI, atau berat badan sehat si bayi. Nah, ini rumus. Kalau untuk bayi ini diambil rata-rata, makanya pendekatan kedua. Jadi kita tidak analisis satu-satu, dia tuh aktivitasnya seperti apa, bagaimana. Jadi untuk bayi 12 bulan ke bawah itu kita menggunakan ini, satu rumus ini saja. Gitu ya, sampai sini paham untuk yang bayi? Oke, kalau gitu lanjut. Nah, dari tadi yang bayi, ini rumusnya, kemudian kita masuk ke
cara menghitung kecukupan energi anak usia 1-9 tahun. Nah, ini menggunakan pendekatan kedua berdasarkan penelitian Pero dan Luzi dan Durnin terhadap 6.500 anak perempuan dan 6.000 anak laki-laki. Nah, jadi ini AKEI anak sama dengan nilai konsumsi anak ditambahkan 5% untuk menjadikan layak bagi kegiatan fisik anak. Nah, rumusnya untuk AKEI ini adalah angka kecukupan energi individu. Nah, ini kodenya, yang I kecil ini. Jadi, AKEI atau angka kecukupan energi individu ini dikali dengan berat badan. Nah, si AKEI ini adalah angka kecukupan energi individu bagi anak umur, nah jadi umurnya berapa, nah nanti bisa dilihat di tabel. Nah, dilihat, nah ini misalkan umur 1-2, ini 1-9 ya ini. Nah, berarti umur 1 atau umur 4, nah ini dilihat jenis kelaminnya, kemudian kalau sudah dapat jenis kelamin, berarti kita gunakan angka yang di sini untuk nilai AKEI. Nah, kemudian AKEI adalah ini, AKE bagi anak umur 1, maksudnya umur 1 ini umurnya berapa, misalkan dari 1-9 umurnya berapa kilokalori per kilogram per hari. Nah, kemudian untuk BI ini adalah berat badan sehat anak umur berapa gitu. Jadi ini kode untuk umur anak disesuaikan dengan umur anak. Nah, kalau misalkan jenis kelaminnya diketahui, nah ini AKE individu bagi anak apa, berarti kan ini jenis kelaminnya diketahui ya laki-laki atau perempuan. Nah, kita menggunakan yang ini laki-laki atau perempuan. Tapi kalau misalkan jenis kelaminnya tidak diketahui, nah ini AKE bagi anak umur, berarti kita menggunakan rata-rata. Jadi kalau jenis kelaminnya tidak diketahui, misalkan ada soal, terus jenis kelamin tidak diketahui, gunakan yang rumus ini, yang rata-rata. Berarti angka ini, AKE ini dikali dengan berat badan. Untuk rumus, kita bisa menentukan nilai AKEI-nya. AKEI yang pertama, nah itu. Sampai sini paham? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh. Paham semuanya? Izin bertanya, Bu, Sidik, Bu. Ya, Sidik. Kalau misalnya buat berat badan sehatnya itu dapatnya dari mana, Bu? Nah, kalau berat badan sehat itu kan berat badan ideal. Nah, rumusnya tinggi badan dikurang 100 dikali 90%. Itu rumus umum sih. Sebenarnya kalau dicari di mana aja tuh ada keterangan untuk berat badan ideal. Oh, berarti nanti si berat badannya kita nyari juga gitu sendiri ya, Bu? Iya, gunakan berat badan ideal dengan rumus itu gitu. Terima kasih, Bu. Tapi mungkin ini adalah jawaban kelebihan kamu. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Jadi kita selesaikan satu-satu ya untuk anak 1-9 tahun. Sudah paham semua atau ada pertanyaan? Nah ya, kalau jenis kelamin diketahui menggunakan angka yang laki-laki atau perempuan, tapi jika tidak kita menggunakan rata-rata. Jadi rumusnya kalau untuk anak 1-9 tahun itu, nilai yang ada di tabel ini dikali dengan berat badan sehat atau berat badan ideal. Oke ya. Nah, lanjut. Kalau untuk 1-9 tahun sudah bisa, kita lanjut ke angka kecukupan energi remaja 10-19 tahun. Nah, jadi seperti di tujuan praktikum tadi kan ada penjelasan mengenai mahasiswa itu harus mampu menghitung dengan cara rinci dan cara sederhana. Nah, mulai dari si remaja ini, kalau tadi kan yang bayi rumusnya hanya 1, kemudian yang 1-9 tahun juga hanya 1 gitu menggunakan tabel. Nah, kalau untuk remaja ini kita sudah mulai menggunakan cara rinci dan cara sederhana. Nah, jadi cara rinci ini berdasarkan pengeluaran energi, yaitu pendekatan yang pertama, tadi kan ada 2 pendekatan tuh. Nah, jadi perlu diperhatikan untuk menghitung cara rinci ini adalah jenis kelamin, kemudian tingkat kegiatan, kemudian persamaan regresi untuk hitung energi metabolisme basal atau EMB, nah kemudian berat badan sehat,
kemudian alokasi waktu untuk kegiatan, dan faktor kegiatan. Nah, faktor kegiatan ini merupakan kelipatan dari EMB. Nah, lanjut. Ini kira-kira contoh rata-rata alokasi waktu kegiatan remaja untuk menghitung kecukupan energi remaja dengan cara rinci. Nah, misalkan umur 10-19 tahun, nah ini tidurnya berapa, misalkan sekolah ini aktivitas kegiatannya berapa jam gitu. Jadi kita memplot satu-satu, misalkan si remaja ini usianya berapa. Kalau kalian usianya berapa di sini rata-rata? 17 atau 18? 18-19, Bu. Nah, 18-19 berarti di sini nanti diplot misalkan tidurnya berapa jam. Misalkan 7 jam. Nah, 7 jam, kemudian sekolah ini sekolah atau kuliah gitu ya, belajar. Nah, ini misalkan dalam sehari itu berapa jam? Sampai 6 jam nggak? Atau hanya 4 jam gitu kan misalkan. Nah, kemudian kegiatan ringannya berapa jam per hari, kegiatan berat berapa, kemudian kegiatan sedang berapa, kemudian kegiatan yang beratnya berapa. Nah, itu ditentukan dulu. Nah, jadi ada untuk alokasi waktu ini ada beberapa yang harus kita pastikan jamnya gitu, yang kita tentukan jamnya. Nah, setelah kita tahu alokasi waktu kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, nah langsung masuk ke cara rinci menghitung angka kecukupan energi individu bagi remaja pria usia 10-19 tahun. Nah, ini rumusnya untuk EMB atau energi metabolisme basal. Nah, ini rumusnya. Jadi 17,5 B ini berat badan, dikali berat badan ditambah 651. Nah, ini untuk kita cari EMB-nya berapa. Nah, jadi nanti misalkan diketahui, misalkan Sidik berat badannya berapa? 60, Bu. Nah, berarti 17,5 dikali 60 tambah 651. Nah, Sidik misalkan umurnya masih 19 tahun, berarti kita menggunakan rumus ini. Kemudian energi kegiatan. Yang poin kedua ini adalah energi kegiatan atau EK. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi kan selama 24 jam. Jadi kita tuh benar-benar menghitung sehari. Selama 24 jam itu dari jam 00 hingga jam 00 lagi itu kita kegiatannya ngapain aja. Jadi dirincikan satu-satu. Jadi perlu diperhatikan benar nggak nanti totalnya itu 24. Atau kadang ada yang lebih, ada yang malah 25, 27. Nggak mungkin kan dalam sehari itu 27 jam. Nah, nanti jadi harus diperhitungkan total jamnya sehari. Nah, di sini ada kategorinya. Jadi tidur itu jadi kategori pertama. Nah, itu rumusnya. Nah, waktunya nanti W1. Di sini kan waktunya belum diketahui. Jadi nanti kalau diketahui berapa, kemudian rumusnya 1,0 W1 atau waktu si tidur ini per 24 dikali EMB. Nah, jadi hasil perhitungan EMB dimasukkan ke sini. Ke poin A. Nah, kemudian poin B sekolah atau kuliah nih. Berapa jam dalam sehari? Kemudian rumusnya 1,6 waktu sekolah bagi 24 dikali EMB. Nah, kemudian di sini ada kegiatan ringan. Nah, kegiatan ringan itu contohnya ada duduk, berdiri, bermain ringan. Pokoknya kalau kegiatan ringan ini memang aktivitas kita 75% itu lebih banyak duduk gitu. Nah, jadi kayak main game, nah itu ringan. Kemudian main handphone, main sosmed, apalagi pokoknya yang ringan-ringan, nah itu dimasukkan nanti ke kategori kegiatan ringan. Nah, waktunya berapa jam? Kegiatan ringan ini kan banyak lagi nih, misalkan duduk, berdiri, main game. Nah, duduk sejam, berdiri 15 menit, main game 2 jam misalkan. Kemudian apalagi kegiatan yang ringan-ringan nanti ditotalkan gitu. Jadi di plot satu-satu per waktunya, kemudian nanti ditotalkan. Nah, rumusnya 1,6 W3 untuk kegiatan ringan dibagi 24 dikali EMB, hasil perhitungan 1. Nah, kemudian ada lagi kegiatan sedang.
Kegiatan sedang ini misalkan berjalan dari rumah misalkan ke warung yang lumayan lah sekiloan gitu. Nah, itu termasuk kegiatan sedang. Kemudian pekerjaan rumah tangga kayak memasak, mengepel, cuci baju, kemudian apalagi tuh di rumah biasanya ngapain? Apalagi di rumah ngapain ya? Ya, pokoknya kegiatan rumah tangga lah gitu ya. Nah, itu dimasukkan ke kategori kegiatan sedang. Kemudian pertanian ini kayak berkebun, misalkan sore-sore nyiram tanaman, kemudian bercocok tanam, nanam bunga baru. Nah, ini masuk ke kegiatan sedang. Kemudian bermain sedang ini kayak misalkan sore-sore main bulu tangkis 15 menit, kemudian main apalagi tuh olahraga sore misalkan. Nah, itu masuk ke kegiatan sedang. Nah, rumusnya 2,5 W4 ini nanti jamnya diketahui per 24 dikali EMB. Nah, EMB hasil perhitungan yang pertama. Nah, kemudian kegiatan berat. Nah, untuk kegiatan berat ini benar-benar kegiatan yang kita tuh kayak benar-benar menguras energi gitu. Pokoknya kalau setelah kegiatan berat tuh kita tuh benar-benar capek, harus mandi karena keringetan. Nah, contohnya kita ikut pertandingan, misalkan pertandingan bola, kemudian turnamen apa gitu, benar-benar yang energi kita tuh terkuras habis. Yang pekerjaannya tuh kayak misalkan kuli bangunan, nah itu kan pekerjaan berat. Nah, itu termasuk ke kegiatan berat. Kayaknya sih kalau misalkan masih WFH, terus mahasiswanya kuliahnya daring, saya rasa sih nggak ada sih yang melakukan kegiatan berat ya. Nah, pasti kegiatannya itu hanya sampai kegiatan sedang aja. Nah, tapi kalau misalkan ada, misalkan yang melakukan kegiatan berat pada hari Minggu, misalkan ikut turnamen dan lain-lain, misalkan main bola yang sampai 2 jam, nah itu kan menguras energi ya, nah itu termasuk ke kegiatan berat. Nah, rumusnya 6,0 W5 ini waktunya nanti diketahui per 24 dikali EMB. Nah, untuk Eka sampai sini paham ya, untuk energi kegiatan. Nah, kita lanjut ke poin ketiga itu adalah EP, atau energi pertumbuhan. Nah, jadi kan si remaja ini kan masih dalam proses pertumbuhan. Nanti akan berhenti ketika usia dewasa. Nah, jadi di sini dimasukkan juga faktor pertumbuhan. Nah, rumusnya untuk usia 10-15 tahun itu adalah 1,9 dikali berat badan. Untuk pria ya. Jadi ini kan tabel masih untuk pria. Nah, kemudian untuk usia 16-19 tahun menggunakan rumus 0,5 dikali berat badan. Nah, lalu kita menentukan jadi berapa nih angka kecukupan energi individunya menurut kilokalori per orang per hari. Kita jumlahkan hasil dari EK tadi, poin 2. Ini kan nanti hasil perhitungannya sama dengan berapa. Nah, kemudian dijumlahkan EK-nya berapa, lalu EP-nya berapa. Jadi poin 2 dan poin 3 ini dijumlahkan. Nanti akan didapatkan hasil AKEI. Hasil perhitungan AKEI-nya nanti akan didapatkan. Nah, jadi EMB itu tadi sudah dijelaskan energi metabolisme basal, satuannya kilokalori per orang per hari. Kemudian EK ini adalah energi kegiatan, nah satuannya kilokalori. Nah, kemudian EP adalah energi pertumbuhan. Lalu B ini berat badan. Nah, W itu alokasi waktu setiap kegiatan. Nah, jadi tadi kan untuk rumus EMB ini, yang A, yang poin 1. Nah, itu untuk energinya itu telah termasuk energi khusus untuk pencernaan, metabolisme, kemudian energi atau metabolisme makanan ini atau yang disebut dengan ESDA, energi specific dynamic action. Jadi kan tubuh kita itu membutuhkan energi untuk proses metabolisme. Nah, jadi rumus si EMB tadi itu udah mencakup semuanya. Jadi sudah termasuk di situ energi. Misalkan EMB-nya didapatkan berapa? 1.500 sekian misalkan. Nah, jadi dalam 1.500 itu sudah termasuk energi kita untuk proses pencernaan dan metabolisme di dalam tubuh. Gitu. Nah,
Ini yang faktor sekolah tadi, bila tidak sekolah, waktu dialokasikan pada kegiatan yang sesuai. Nah, misalkan usia 17 tahun kan udah nggak sekolah lagi, adanya kuliah gitu ya. Jadi dialokasikan dengan kegiatan yang sesuai dengan sekolah. Kan sekolah, kuliah, les, nah itu masuk ke kegiatan sekolah gitu. Sampai sini untuk pria, sampai sini paham untuk yang pria? Ada pertanyaan dulu untuk pria? Enggak ya? Kalau tidak ada pertanyaan, dianggap mengerti. Nanti ini mengerjakan soal. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini cara rinci menghitung angka kecukupan energi individu remaja wanita. Nah, jadi tadi pria, sekarang wanita. 10 sampai 15 tahun. Nah, untuk sebenarnya untuk kegiatannya itu sama aja seperti yang saya jelaskan tadi. Yang membedakan itu adalah koefisien rumusnya ini. Sekolah kalau untuk wanita 1,5, kegiatan segini, kemudian kegiatan sedang 2,2, kegiatan berat 6,0 gitu. Jadi yang beda rumusnya aja. EMB-nya sama untuk energi metabolisme basal, cara mencarinya. Jadi rumusnya yang beda ya. 12,2 dikali berat badan ditambah 746. Nah, ini untuk rumus si EMB. Nah, EMB ini A ini adalah keterangan, jadi nggak dihitung keterangan. Jadi nilai EMB yang didapatkan ini energinya sudah termasuk untuk energi proses pencernaan dan metabolisme di dalam tubuh. Nah, kemudian energi kegiatan. Nah, tadi diperhatikan waktunya 24 jam, pas atau enggak, jangan sampai jamnya berlebih. Nah, kemudian tidur, ini rumusnya 1,0, W1 per 24 dikali nilai EMB. Kemudian sekolah, berapa? Sekolah atau kuliah, 1,5, W2 per 24 dikali EMB. Kemudian kegiatan ringan, kayak tadi yang sudah saya jelaskan ya. Kemudian kegiatan sedang, nah, dan kegiatan berat. Nah, kalau untuk remaja wanita, mungkin bisa jadi ya ada melakukan kegiatan berat, misalkan ikut turnamen silat, basket, apa gitu. Pokoknya benar-benar kegiatan kayaknya mahasiswa baru kayak gitu ya, nggak mungkin mahasiswa kerja kayak kuli bangunan kan itu pekerjaan berat, nggak mungkin. Jadi kayaknya kalau kegiatan berat untuk mahasiswa itu ikut pertandingan olahraga, kayaknya gitu ya. Kalau putri biasanya apa? Basket, terus silat misalkan, taekwondo. Nah, tapi itu tuh benar-benar yang waktunya itu berjam-jam, misalkan saya juga kurang paham sih, satu setnya itu berapa jam, misalnya sejam atau 45 menit. Nah, nanti dia ada 2 kali, misalkan berarti 2 jam. Nah, itu termasuk kegiatan berat. Tapi kalau misalkan kayak main bulu tangkis, sore-sore 15 menit, nah itu masuknya ke kegiatan sedang. Nah, lalu energi pertumbuhan untuk si wanita, nah 1,9 dikali berat badan untuk usia 10 sampai 15 tahun. Nah, nanti yang 16 sampai 19 tahun itu 0,5 dikali berat badan. Nah, itu rumusnya ya. Nah, jadi nilai AKI tadi sama seperti yang sebelumnya. Si EK ini energi kegiatan dijumlahkan semuanya, berapa total yang didapatkan, ditambah dengan EP. EP ini nanti berapa didapatkan hasilnya. Nah, itu nanti nilai AKI-nya kita peroleh dari situ. Ini sudah ya, tadi sama MB apa, EK, B, W, gitu. Nah, itu untuk cara rinci. Kira-kira sampai sini cara rinci yang untuk remaja sudah paham ya? Atau ada yang masih ragu, silakan bertanya. Ibu mau bertanya, Ya. kalau misalnya kegiatan kayak belajar atau ngerjain tugas masuknya ke sekolah atau gimana? Kalau sekolah itu kan di situ sudah masuk belajar ya. Kayak belajar, ngerjain tugas. Nah, di situ sekolah, kuliah, belajar, ngerjain tugas, nah itu masuknya ke sekolah. Nah, nanti dirinciin aja sekolahnya ini berapa jam, misalkan kuliahnya 2 jam, terus ngerjain tugas sejam, terus apa lagi? Kuliahnya itu kan udah masuk belajar di luar kuliah ya berarti ya?
Nah, belajar misalkan 2 jam, terus 5. Nah, berarti di sekolah ini diakumulasikan jadi 5 jam gitu. Baik, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi? Paham ya sampai sini ya? Oke, kalau gitu bisa lanjut. Nah, yang tadi yang menggunakan tabel pria dan wanita ini kan cara rinci. Nah, jadi kita benar-benar menghitung satu-satu kegiatannya apa aja, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi selama 24 jam itu. Nah, kemudian cara sederhana, bahkan tidur pun dihitung kan itu di cara rinci. Nah, ini cara sederhana. Nah, cara sederhana ini digunakan bila tidak ada info tentang alokasi waktu untuk setiap jenis dan tingkat kegiatan. Nah, jadi biasanya ini kita menggunakan data sekunder. Jadi misalkan data sekunder atau kayak soal gitu ya, misalnya ada soal atau data sekunder, tidak diketahui nih alokasi waktunya, jadi kita nggak tahu misalkan tidur berapa jam, sekolah berapa jam, kegiatan ringan sedang berat itu berapa jam. Nah, itu berarti kita menggunakan rumus sederhana ini atau cara sederhana. Nah, cara sederhana ini kita hanya butuh data atau info mengenai berat badan sehat. Jadi tadi pokoknya berat badannya dulu aja deh yang diketahui, berat badan berapa. Nanti kita hitung berat badan idealnya. Nah, berat badan ideal kan rumusnya tinggi badan dikurang 100 kali 90%. Nah, kayak rumus-rumus bisa maksudnya di mana aja tuh berat badan ideal bisa diketahui lah gitu kan. Kemudian ada persamaan regresi EMB sesuai kelompok umur. Nah, jadi nanti menggunakan ini tabel rumus, kemudian ada faktor kegiatan. Jadi semakin tinggi umurnya, semakin rendah nilai faktor kegiatannya. Nah, jadi ini rumusnya untuk pria, AKEI individu, angka kecukupan energi individu yang pertama ini 17,5 dikali berat badan atau BI di sini, kemudian ditambah 651 dikalikan dengan faktor kegiatan. Nah, kemudian untuk wanita 12,2 dikali berat badan sehat ya, yang sudah dihitung, kemudian ditambah 746 dikali FK atau faktor kegiatan. Nah, di mana kita bisa melihat FK-nya? Nah, bisa dilihat di tabel 10 ini. Cara menghitung AKEI remaja pria dan wanita menurut tingkat umur. Nah, ini. Misalkan umurnya 18 tahun atau 19 tahun. Nah, di sini berarti pria usia 18 tahun. Kemudian ini rumus EMB-nya. Nah, ini FK-nya. Berarti kita cari dulu EMB 17,5 dikali berat badan sehatnya ditambah 651 dikali 1,6 berarti. Nah, 1,6. Nah, hasilnya berapa? Nanti akan didapatkan nilai AKEI-nya. Ini untuk rumus secara sederhana. Jadi kita tidak mengetahui alokasi waktu kegiatannya selama 24 jam. Nah, jadi digunakan rumus sederhana ini. Nah, biasanya ini kita dapat dari data sekunder, jadi datanya itu nggak lengkap. Tapi kalau misalkan kita melakukan ke individu, kita kayak misalkan wawancara ataupun kita asesmen ke individu, nah itu kita menggunakan rumus rinci yang tadi. BI ini adalah berat badan sehat sesuai umur, kemudian EMBI ini adalah energi metabolisme basal pada I individu yang pertama, misalkan FK ini faktor kelipatan EMB untuk kecukupan. Nah, nilai FK-nya ini yang di atas. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Untuk cara sederhana yang remaja. Cara sederhana remaja, pria, dan wanita. Kalau tadi cara rinci pria dan wanita, dengan tabel, yang perhitungannya panjang, nah ya sekarang cara sederhana pria dan wanita. Jadi rumusnya itu cuma ini, 2. Si pria EMB kali FK, si wanita EMB dikali FK. Nah, nanti FK-nya dilihat di tabel ini, sesuai dengan umur.
Untuk umur, nggak ada yang mau ditanyain? Kalau misalnya lebih dari 19 gimana itu, Bu? Jadi lebih dari 19, nah itu kita masukkan ke kategori dewasa. Jadi Berarti ini caranya benar-benar beda lagi sampai, berarti, Bu. ya beda lagi. Ini hanya 19 pas, sampai 19. Jadi ini kan 10 sampai 11. Ini 11-nya yang 11 pas. Nah nanti misalkan 11 lebih sebulan, 11 lebih 2 bulan, nah ini masuknya ke yang ini. Sampai 12 pas juga. Nah, nanti 12 lebih sebulan sampai 13, nah itu masuk ke sini. Gitu ya. Paham ya untuk kategori umur? Untuk cara menghitungnya sampai sini paham ya cara sederhana? Oke. Kalau semuanya bisa menghitung, kita lanjut ke yang dewasa. Tadi ada bayi dan anak itu menggunakan pendekatan kedua, kita hanya menggunakan satu rumus untuk rata-rata semuanya. Nah, remaja kita sudah menggunakan dua cara rinci dan cara sederhana. Nah, lanjut ke dewasa ya. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke dewasa. Nah, ini angka kecukupan energi dewasa, jadi 20 tahun ke atas. Nah, dihitung berdasarkan pengeluaran energi untuk setiap kegiatan, jadi menggunakan FK dan EMB. Nah, ini cara rinci. Jadi kita ini dulu cara rinci. Nah, secara rinci ini yang perlu diperhatikan untuk orang dewasa adalah umur, kemudian berat badan, jenis kelamin, kemudian jenis dan alokasi waktu untuk kegiatan, kemudian persamaan EMB ini, kemudian faktor kelipatan dari EMB atau FK, atau K kalau dewasa K. Nah, kemudian ini rumus untuk pria 20 sampai 29 tahun itu EMB-nya 15,3 B ditambah 679 B, ini berat badan. Kemudian untuk usia 30 sampai 59 tahun rumusnya 11,6 dikali berat badan ditambah 879. Nah, untuk pria yang di atas 60 tahun ke atas, nah rumus EMB-nya itu 13,5 dikali berat badan tambah 487. Kemudian untuk wanita usia 20 sampai 29 tahun, EMB-nya itu 14,7 dikali berat badan ditambah 496. Nah, kemudian wanita usia 30 sampai 59 tahun, EMB-nya itu 8,7 ditambah 829. Lalu di atas 60 tahun ke atas, EMB-nya itu adalah 10,5 dikali berat badan ditambah 596. Nah, ini rumus-rumusnya untuk pria dan wanita dewasa. Nah, B ini berat badan ya. Nah, kemudian pengeluaran energi menurut kelompok kegiatan pria dan wanita. Nah, ini ada di tabel 11. Yang pertama, jadi kalau tadi remaja itu kan juga ada tuh kategori kegiatannya apa aja, tidur, sekolah, atau kuliah, kegiatan ringan, sedang, berat. Nah, kalau si dewasa ini ada tambahan kegiatan lain. Nah, kegiatan lainnya, misalkan kegiatan sosial, apa namanya itu beda. Nah, di sini olahraga itu masuk ke kegiatan lainnya kalau untuk dewasa. Nah, kemudian di rumah misalkan ada kegiatan lain apa saja gitu. Nah, kalau pekerjaan ini untuk si dewasa benar-benar pekerjaan. Dewasa itu kan udah punya kerja ya. Misalkan apa ya misalkan kerjanya guru. Nah, guru itu dia tuh masuk ke kategori pekerjaannya ringan kah, sedangkah, beratkah gitu. Nah, kalau guru itu kan lebih banyak duduk ya kayaknya kalau sekarang. Daring gitu ya. Tapi walaupun duduk energinya lumayan sih. Nah, tapi itu nanti bisa dimasukkan ke kategori ringan. Jadi si ringan ini 75% kegiatannya itu duduk. Nah, kemudian kalau berat itu sekitar nanti ada di bawah keterangannya berapa persen gitu. Nah, ini benar-benar cuma untuk pekerjaan saja. Kalau remaja kan pekerjaan itu ada ringan, sedang, berat tadi. Nah, kalau misalnya untuk orang dewasa, pekerjaan itu benar-benar pekerjaannya saja.
apa profesinya gitu. Nah, kegiatan lainnya inilah misalkan di rumah dia ngapain aja, pekerjaan rumah tangganya memasak, mencuci dan lain-lain apa saja. Kemudian kegiatan sosial misalkan di lingkungan sekitar apa, olahraga dan lain-lain. Nah, itu nanti masuk ke kegiatan lainnya. Kemudian ada kategori santai di sini. Jadi ada 4, tidur, pekerjaan, kegiatan lainnya dan santai. Lanjut. Nah, lanjut ke kegiatan lainnya ini menggunakan faktor kelepatan K atau K, EMB pada lampiran 8. Nah, jadi nanti untuk perhitungan orang dewasa, kegiatan lainnya itu bisa dilihat di lampiran 8. Nanti akan saya bagikan. Nah, ini. Kelihatan nggak? Nih. Kelihatan? Yang saya share Kelihatan, screen? Bu. Ya. Nah, nanti pedomannya ke lampiran 8 untuk kegiatan lainnya. Nah, kegiatan rumah tangga misalkan itu masuk ke kegiatan lainnya kalau untuk dewasa, seperti membersihkan rumah, menyapu, menyiapkan makanan, mengasuh anak, mencuci, dan lain-lain. Kemudian kegiatan sosial misalkan menghadiri rapat RT, kemudian pertemuan ibu-ibu, terus undangan arisan, dan lain-lain. Nah, ini masuk ke kegiatan sosial. Kemudian kegiatan olahraga, kayak latihan nih, latihan apa nih, misalkan kemudian kesegaran jasmani kayak jogging, misalkan pagi-pagi bentar kayak gitu dan lain-lain. Nah, ini masuk ke kegiatan lainnya. Nah, jadi ini rumus umum untuk AKI, angka kecukupan energi individu dewasa adalah, nah ini, sigma itu jumlah dari KJ. KJ ini adalah faktor kelipatan energi kegiatan J terhadap EMB. Nah, ini J ini cuma kayak kode gitu ya, terhadap EMB. Nah, jadi si nilai EMB ini tadi seperti yang sebelum-sebelumnya juga sudah termasuk dengan energi untuk pencernaan dan metabolisme atau ESDA. Nah, kemudian WJ ini adalah alokasi waktu kegiatan J. Nah, kemudian EMB adalah energi metabolisme basal. Nah, untuk EMB ini akan berbeda menurut jenis kelamin, umur, dan berat badan. Ya, jadi rumusnya tadi EMB laki-laki pria dan wanita itu beda ya. Lalu misalkan usia tergantung usianya juga berbeda. Nah, dan berat badan. Karena kita menghitung juga di situ berat badan sehatnya ya, atau berat badan ideal. Nah, kita langsung masuk ke rumus. Cara menghitung angka kecukupan energi individu bagi pria dewasa usia 20 tahun ke atas. Nah, EMB ini energi metabolisme basal. Nah, itu misalkan tadi dewasanya, di sini udah ada yang usia 20 belum? Atau 21? Ada nggak? Ada, Bu. Siapa yang 20? Sidik, Bu. Oh, Sidik. Oke. Oh, berarti Sidik nanti pakai rumus ini, ngitung ininya, tugasnya. Nanti soalnya Berarti, Bu, individu masing-masing. kalau misalnya kalau misalnya kuliahnya ntar dimasukinnya kemana, Bu? Nah, nanti kuliahnya itu masukkan ke kegiatan ringan. Nanti kan belajar. Pekerjaan ringan berarti ya, Bu? Pekerjaan ringan. Itu kan nanti belajar, masuk pekerjaan ringan. Ada lagi selain Sidik yang usianya 20 tahun ke atas? Enggak ya? Berarti Sidik aja. Lanjut. Nah, ini kalau untuk usia 20 sampai 29 tahun, 15,3 dikali berat badan ditambah 679. Kemudian untuk usia 30 sampai 59 tahun, 11,6 dikali berat badan ditambah 879. Nah, kemudian di atas 60 tahun ke atas, nah ini 13,5 dikali berat badan ditambah 847. Ya. Nah, ini untuk rumus EMB. Kemudian untuk energi kegiatan, nah kayak tadi juga harus diperhatikan 24 jam, karena kan dewasa ini kegiatannya lebih banyak. Nah, nanti jangan sampai misalkan hilaf gitu kan, misalkan menghitung AKEI mamahnya misalkan.
Nah, diperhatikan 24 jam, jangan sampai kegiatan si orang tuanya melebihi 24 jam ya. Nah, kayak pekerjaan ringan. Nah, rumusnya 1,7 W2/24 dikali EMB, kemudian pekerjaan sedang 2,7 W3/24 dikali EMB, hasil perhitungan pertama. Nah, kemudian si yang berat 3,8 W4 dibagi 24 dikali EMB. Nah, untuk kegiatan lainnya, misalkan kegiatan di dalam rumah tangga, kayak tadi mencuci, menyapu, mengepel, menyiapkan makanan, nah itu masuknya di sini kegiatan di RT berapa, nanti pedomannya untuk kegiatan lainnya ini di lampiran 8 untuk dewasa. Nah, kemudian sosial, rumusnya nilai yang kita dapatkan di lampiran 8 dikali dengan waktu per 24 kali EMB. Begitu juga dengan olahraga. Nah, ada berbagai macam jenis olahraga di lampiran 8 untuk kegiatan lainnya. Nah, nanti rumusnya juga dikali alokasi waktu per 24 dikali EMB. Kemudian ada kategori santai atau waktu luang. Kayak misalkan lagi duduk-duduk sambil nonton, nah ini masuk ke santai, kemudian 1,4 W8/24 dikali EMB. Nah, jadi untuk total nilai angka kecukupan energi individunya adalah, nah 2A ini maksudnya tidur nih, tidur. Pekerjaan, tadi kan ada ringan, sedang, berat, apa, akumulasikan, kemudian kegiatan lainnya berapa, hasilnya semuanya, nanti dijumlahkan. Mulai dari poin A, B, C, dan D. Nah, itu untuk nilai AKEI-nya. Sampai sini paham? Paham ya, menggunakan rumus. Nah, kemudian, jadi si EMB yang digunakan ini tergantung umur dan berat badan. Kayak tadi, umurnya di sini kan sudah dibedakan 20-29, 30-59, 60 tahun ke atas. Nanti berat badannya pasti juga akan berbeda-beda di tiap individu. Kemudian tentukan tingkat pekerjaan, ringan, sedang, berat. Nah, jadi sebenarnya kita bisa aja mengira-ngira. Nah, misalkan guru. Nah, guru tuh kira-kira kegiatan lebih banyak duduk atau berdiri gitu. Jadi ringan bila 75% alokasi waktu pekerjaan untuk duduk dan berdiri. Nah, sedang bila 40% untuk duduk dan berdiri. Misalnya Sidik tadi kuliah, dia usianya udah 20 tahun, tapi kuliah gitu kan, berarti posisinya sekarang tuh kuliahnya daring. Nah, kira-kira berapa persen nih duduk? Nah, masuk ke kategori yang mana gitu kan, ringan. Kemudian untuk K ini tadi kelipatan EMB untuk setiap lampiran. Nah, jadi si K ini kita gunakan di kegiatan lainnya, khusus untuk kegiatan lainnya. Nah, lihatnya di lampiran 8. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, jadi nanti pekerjaan ini kita lihat dulu profesinya apa, kemudian kita lihat profesinya itu kebanyakan seperti apa. Nah, misalkan sedang nih bila 40% untuk duduk dan berdiri, jadi sekitar 40% kegiatan duduk dan berdiri, selebihnya misalkan berjalan atau pokoknya kayak lebih banyak kegiatan, nah itu masuk ke kategori sedang. Ya. Nah, lanjut. Kalau misalkan yang pria yang sudah paham, lanjut ke wanita. Wanita sama, jadi kayak tadi remaja pria dan remaja wanita rumusnya caranya sama, hanya saja rumus koefisiennya yang berbeda kayak di sini. Nah, kalau yang ini juga kayak gitu. Jadi cara menghitung angka kecukupan energi individu bagi wanita dewasa usia 20 tahun ke atas. Nah, itu caranya sama kayak yang tadi. Di sini pertama kita hitung dulu EMB-nya atau energi metabolisme basal. Untuk usia 20-29 tahun, 14,7 dikali berat badan ditambah 679. Nah, kemudian untuk usia 30-59 tahun, ini 8,7 ditambah 879. Nah, untuk usia 60 tahun ke atas, ini kita menggunakan rumus 10,5 kali berat badan ditambah 847. Bentar, kayaknya ada yang masuk. Oke, lanjut. Nah, untuk EK atau energi kegiatan, kayak tadi,
diperhatikan 24 jamnya. Lalu, nah, faktornya itu apa aja di EK? Energi kegiatan ada tidur, ada pekerjaan, kegiatan lainnya, dan ini santai waktu luang. Untuk tidur itu rumusnya 1,0 W1 atau waktunya si tidur berapa jam, misalkan 7/24 dikali EMB. Lalu pekerjaan ringan rumusnya 1,7 W2/24 dikali EMB. Kemudian pekerjaan sedang 2,2 W3/24 dikali EMB, kemudian pekerjaan berat 2,8 W4/24 dikali EMB. Nah, untuk kegiatan lainnya, ini pedomannya ke lampiran 8 ya, nanti saya bagikan. Di rumah tangga misalkan, W5, nah ini waktunya, jadi K. Nah, kelipatan ini kita lihat di lampiran, untuk kegiatan di rumah tangga itu apa-apa saja, dikali dengan W5 atau waktu per 24 dikali EMB, kemudian untuk kegiatan sosial apa-apa saja jenisnya, itu kita lihat di lampiran juga dikali alokasi waktu per 24 dikali EMB. Nah, kemudian untuk olahraga gitu juga alokasi waktu. Nah, ini kelipatan faktornya yang kita lihat di lampiran dikali W7/24 dikali EMB. Nah, untuk santai waktu luang itu kita hitung ke rumus 1,4 berapa jam atau berapa menit waktu luangnya per 24 dikali EMB. Nah, untuk nilai AKEI-nya ini nanti adalah total dari energi kegiatan. Tidur berapa hasilnya, pekerjaan nih berapa hasilnya, mulai dari ringan, sedang, berat, kegiatan lainnya nih biasanya banyak nih. Nah, itu berapa totalnya. Dijumlahkan, lalu didapatkanlah nilai si AKEI. Gitu ya. Ini di dalam kurung bukan berarti 2 dikali tidur, bukan gitu. Tapi yang di dalam kurung ini adalah jumlah dari 2A, berarti tidurnya berapa, kemudian dari 2B pekerjaannya berapa, 2C dan 2D gitu ya. Sampai lanjut, masih ada nih. EMB yang digunakan, nah tergantung umur dan berat badan tadi ya. Jadi EMB itu rumusnya tiap umur itu berbeda, dan berat badan juga pasti berbeda tiap individu. Nah, lalu pilih atau tentukan tingkat pekerjaan. Nah, kayak tadi ringan, bila 75% alokasi waktunya duduk dan berdiri, sedang bila 40% untuk duduk dan berdiri. Kemudian K ini adalah faktor kelipatan yang bisa kita lihat di lampiran 8. Nah, ini khusus untuk kegiatan lainnya. Kemudian EK itu adalah energi kegiatan. Itu cara rinci perhitungan angka kecukupan energi individu bagi pria dan wanita dewasa usia 20 tahun ke atas. Kira-kira sampai sini sudah paham semua atau ada yang ingin bertanya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Berarti sudah paham untuk penggunaan rumus dan lain-lain? Ibu izin bertanya. Ya. Yang di remaja putri wanita, kan ada rumus EMB, terus di belakangnya ada rumus A gitu, berarti itu nggak usah dihitung ya Bu, nggak usah diisi apa-apa. Oh, yang bentar. Oh, yang ini. Yang wanita Ya, ada Bu. A-nya juga, yang pria ada A-nya juga. Jadi A itu kayak cuman keterangan aja. Nih, keterangan. Jadi A bintang ini itu keterangan kalau nilai EMB itu sudah termasuk di dalamnya itu energi khusus untuk proses pencernaan dan metabolisme gitu. Nah, jadi kan tubuh kita butuh energi untuk pencernaan dan metabolisme. Kalau misalkan menggunakan perhitungan manual yang bukan yang perhitungannya ini itu, nah nanti akan dipelajari lagi selanjutnya, itu biasanya harus diperkirakan juga faktor untuk metabolisme dan pencernaan. Nah, kalau di sini rumusnya itu sudah termasuk
energi untuk pencernaan dan metabolisme. Jadi kita hanya menggunakan rumus itu aja gitu maksudnya, Cynthia. Ya, Ibu. Ya, makasih ya, Bu. Ya. Ada lagi? Sampai sini, mulai dari bayi, anak-anak, remaja pria, remaja wanita, dewasa pria, dewasa wanita, sudah paham masing-masing? Ibu izin bertanya. Ya. Kalau yang kegiatan lainnya misalnya nggak ngelakuin olahraga berarti nggak usah dihitung ya? Iya, nggak usah. Itu nanti disesuaikan sama kegiatannya. Jadi nanti saya akan bagikan lampiran ya setelah kuliah ini. Nah, nanti disesuaikan kegiatan lainnya itu ngapain aja, misalkan memasak atau ngapain gitu. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Tapi yang harus dimasukkan itu poin A, B, C, dan D ya. Nah, si C ini nanti berbeda-beda mungkin tiap individu. Nah, jadi misalkan Livania kegiatannya apa, mungkin beda sama Cynthia, nanti kegiatannya juga apa gitu. Baik, Bu. Ya. Tapi jangan lupa alokasi waktunya total 24 jamnya jangan sampai berlebih atau kurang gitu ya. Karena tidur kan di sini juga dihitung. Oke. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan untuk cara rinci dewasa pria dan wanita? Berarti sudah paham semua ya. Nah, jadi diharapkan semuanya paham untuk menghitung ini. Karena sebenarnya kan tujuannya praktikum ini dipisah-pisah, dibagi-bagi, biar mahasiswanya itu paham, terus kayak bebas bertanya. Nah, jadi kalau yang belum paham, silakan bertanya gitu. Dari 43 misalkan, kalau kuliah biasa jumlahnya 43, jadi kayak malas gitu kan. Nah, ini sudah dibagi 2, jadi hanya 20 orang per kelas untuk praktikum. Nah, jadi diharapkan semuanya paham untuk materi-materi praktikum. Sudah sampai sini? Lanjut ya. Nah, tadi itu kita cara rinci, kayak sama seperti perhitungan remaja. Ada cara rinci, ada cara sederhana. Cara sederhana ini kalau kita tidak ada info mengenai jenis kegiatan dan rincian alokasi waktu, sama kayak tadi. Nah, cara sederhana ini kita gunakan kalau misalkan kita dapat data sekunder, misalkan kita hanya mendapatkan data, kemudian tidak ada rincian waktu kegiatannya apa-apa saja dan berapa jam. Nah, kita gunakanlah si cara sederhana ini untuk dewasa. Nah, jadi cara sederhana untuk dewasa ini, tingkat kegiatan didekati dengan analogi atau asumsi. Jadi cara sederhana ini sama kayak kita tuh, oh kira-kira atau asumsinya jadi rata-rata tuh AKI untuk pria usia sekian tuh segini loh gitu. Jadi kan nggak pasti, tapi kalau misalkan cara rinci itu insya Allah maksudnya lebih apa namanya, lebih valid karena kita tuh benar-benar tahu per jam kegiatannya itu apa-apa saja gitu ya. Nah, jadi ini untuk pria. Jadi itu untuk pria, usia 20-29 tahun. Ya boleh yang mau ke toilet, berbaca. Nah, jadi usia si pria, usia 20-29 tahun. Nah, itu rumusnya untuk AKI, angka kecukupan energi individu, 15,3 dikali berat badan, ditambah 679 dikali FK. FK ini yang faktor kegiatan tadi. Kalau remaja, kebayangkan tadi FK-nya di tabel. Nah, kalau ini FK-nya untuk dewasa. Lebih sedikit, lebih simpel. Nah, kemudian untuk usia 30-59 tahun, angka kecukupan energi individu rumusnya 11,6 dikali berat badan ditambah 879 dikali FK, faktor kelipatan. Nah, jadi ini rincian dari kegiatannya. Kemudian usia 60 tahun ke atas, angka kecukupan energi individu itu 13,5 dikali berat badan ditambah 478 dikali FK. Nah, untuk wanita, usia 20-29 tahun,
angka kecukupan energi individu 14,7 dikali berat badan ditambah 496 dikali FK. Kemudian untuk usia 30 sampai 59 tahun, angka kecukupan energi individunya 8,7 dikali BI ditambah 829 dikali FK. Nah, kemudian untuk usia 60 tahun ke atas, ini rumus AKI-nya 10,5 dikali berat badan ditambah 596 dikali FK. Ini untuk rumus-rumus ini nggak harus hafal, karena saya pun nggak hafal. Nah, jadi kalau misalkan nanti ujian ataupun mengerjakan soal, nah bisa dilihat rumus-rumusnya di sini. Lalu untuk faktor kelipatan, nah nilai ini tadi, nilai si ini FK nih, nah nilainya bisa dilihat untuk kegiatannya ringan, apakah sedang, apakah berat. Nah bisa ya, tadi kalau misalkan ringan dia tuh 70% itu kegiatannya duduk dan berdiri, kalau sedang berapa persen, nah kalau berat lagi itu misalkan benar-benar kebanyakan itu pokoknya duduknya jarang deh gitu, jadi benar-benar bolak-balik, mondar-mandir atau berjalan, atau kayak yang saya jelaskan kayak kuli bangunan itu kan berat ya aktivitasnya, benar-benar jarang duduk. Nah, itu masuk ke kategori berat. Nah, ini nanti dikalikan ke rumus EMB-nya. Nah, kalau cara sederhana cuman kayak gitu aja. Nah, kira-kira gimana? Sampai sini yang cara sederhana paham semuanya? Ada pertanyaan? Jadi EMB yang di rumus ini dikali FK. Nah, FK-nya dilihat di sini. Ini untuk pria, ini untuk wanita. Jadi, si FK-nya ini, mau dia, usia berapapun, ya sama. Karena dia tuh kayak, cuman kayak perkiraan, rata-rata, atau asumsi gitu. Bukan data individu yang, yang lebih, kalau kayak rinci itu kan kayak lebih valid gitu ya datanya. Nah, kalau ini kita kegiatannya itu kayak cuman oh ya perkiraan, asumsi atau analogi gitu. Sampai sini gimana? Yang cara sederhana bisa ya kalau misalkan dapat soalnya kayak gitu. Tidak diketahui waktu kegiatan gitu ya. Oke, kalau misalkan sudah paham, nggak ada pertanyaan. Nah ini, contoh latihan. Jadi, semuanya udah pegang kalkulator belum? Udah. Udah, Ibu. Oke, jadi kan latihannya seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun dengan berat badan 53 kg mempunyai alokasi waktu untuk aktivitas sehari sebagai berikut. Yang pertama, tidur 7 jam, sekolah 6 jam, kegiatan ringan 6,5, kegiatan sedang 3 jam, kegiatan berat 1,5 jam. Nah, hitunglah kecukupan energi per harinya dengan cara rinci dan sederhana. Nah, ini nih kan contoh, jadi disuruh untuk hitung juga cara sederhana. Tapi pada kenyataannya, cara sederhana ini kita nanti gunakan kalau alokasi waktunya dan kegiatannya tidak diketahui. Nah, karena ini contoh ya, kita coba hitung juga. Nah, jadi si cara rinci, nah yang diketahui ini remaja laki-laki berumur 17 tahun dengan berat badan 53 kilo. Nah, kita lihat usia 17 tahun tuh rumusnya gimana? Laki-laki 17 tahun, coba kita geser. Laki-laki 17 tahun. Ini ya, ini kan? Ini untuk pria 10-19 tahun. Nah, kita cari dulu EMB-nya, berarti rumusnya ini. 17,5 dikali berat badan ditambah 651. Nah, tadi berat badannya 53 kilo. Coba nih hitung semuanya hitung. 17,5 dikali 53 ditambah 651. Berapa? Udah dapat belum?
Nih, 17,5. Nah, untuk EMB rumusnya 17,5 dikali 53 ditambah 651. Berapa hasilnya? Rp1.578,5, Ibu. Oh iya, berarti benar ya ini. 1.578,5. Kita cek. Nah, ya benar. Nah, coba kita hitung lagi. Kemudian tadi diketahui. Nah, tidurnya itu 7 jam. Si remaja laki-laki usia 17 tahun ini tidurnya itu 7 jam. Berarti kita masukkan rumus 1,0 dikali 7 dibagi 24 dikali 1578,5. Jadi kan nilai EMB-nya sudah didapatkan 1578,5. Nah, itu nanti dikalikan. Coba. Berapa hasilnya? 1,0 kali 7 bagi 24 kali 1578,5. Nih, bisa dilihat di sini. Berapa hasilnya? Untuk tidur. Udah, berapa? Rp460,3. 460,3 kita cek ya. Nah, benar, udah sama nih. Nah, kemudian untuk kuliah. Sekolah atau kuliah, dia 6 jam waktunya. Berarti rumusnya, tadi kan rumusnya ada tuh di materi yang di atas, 1,6 dikali waktu kegiatannya 6 jam dibagi 24 dikali 1578,5. Coba. Kita samain ya sama hasil yang di bawah, benar atau enggak? 631,4. 631,4 ya. Lanjut. Kegiatan ringan 6,5 jam. Berarti 1,6 ini untuk pria ya, dikali 6,5 dibagi 24 dikali 1578,5. Hasilnya berapa? Untuk kegiatan ringan. 684, Bu. 684. Nah ya, sama. Kemudian kegiatan sedang 3 jam, berarti 2,5 dikali 3 dibagi 24 dikali 1578,5. Berapa hasilnya? 453,8. 453. Bentar. 400? 493,28, Bu. Oh iya, 493,2. Jadi kita sepakati ya, ambil satu angka di belakang koma aja ya. Nah, jadi 493,2. Nah, kemudian untuk kegiatan berat, nah ini 1,5 jam, berarti 6,0 dikali 1,5 dibagi 24 dikali 1578,5. Berapa hasilnya? 591,9, Bu. 591,9. Nah, benar. Lanjut ke ini, energi pertumbuhan. Nah, jadi tadi si remaja laki-lakinya itu usianya 17 tahun. Nah, rumus EP untuk usia 17 tahun itu ini kan 0,5. 0,5 dikali berat badan. Jadi 0,5 dikali 53. Hasilnya berapa? 26,5. 26,5. Nah, berarti udah sama ya, udah benar. Jadi untuk total AKEI-nya, nah kita jumlahkanlah si poin yang EK sama EP, energi kegiatan sama energi pertumbuhan. Jadi tadi sudah didapatkan hasil, salah tulis deh ini kayaknya. 28, ini tadi berapa? Jadinya 2860,8 bukan? Coba dijumlahin tidur, sekolah, kegiatan ringan, kegiatan sedang, dan berat. Itu jumlahnya berapa? Ini beda ya, di atas kayaknya salah ketik. Coba dihitung lagi, ulang berapa? Untuk energi kegiatannya.
2860, Bu. Oh iya, berarti yang benar ini ya. 2860,8 ditambah 26,5 didapatkan hasil sama nggak ini? Sama, Bu. Berarti 2887,3 ya. Ya, Bu. Nah, berarti sama 2887,3. Nah, nanti kalau misalkan menggunakan satu angka di belakang koma boleh, atau kalau misalkan mengerjakan soal misalkan. Nah, di soalnya itu nggak ada nih hasilnya yang koma, 2887,3 nggak ada. Nah, boleh dibulatkan ke atas kalau untuk energi. Nah, dibulatkanlah jadi 2888 gitu ya. Kan ini 2887,3. Nah, dibulatkan jadi 2888. Kalau misalkan nanti ada soal yang misalkan pilihan jawabannya itu pilihan ganda gitu. Nah, jadi yang nggak ada yang hasilnya kayak gini boleh dibulatkan ke atas. Nah, gitu ya. Itu untuk cara rinci. Kira-kira semuanya sudah paham ya? Untuk cara rinci. Izin bertanya, Bu, terkait pembulatannya, Bu. Berarti Ya. berapapun angka di belakangnya, dibulatinnya ke atas aja, Bu? Apa gimana? Iya, dibulatkan ke atas. Jadi nanti untuk rinciannya ini nggak perlu dibulatkan, tetap kita ambil satu angka di belakang koma. Nah, nanti yang kita bulatkan itu yang di akhir aja. Nah, dibulatkan itu kalau misalkan mengerjakan soal, terus pilihan ganda, nggak ada jawaban yang kayak gini. Nah, dipilihlah yang dibulatkan ke atas. Tapi kalau misalkan tugas yang sekarang itu, kan nanti tugasnya kayak gini nih, esai, ngerjain rincian. Nah, boleh kayak gini aja, 2887,3. Gitu. Ambilnya satu angka di belakang koma aja. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, itu untuk cara rinci. Sampai sini paham semuanya? Paham ya? Nah, itu remaja. Nah, untuk cara sederhananya, nah ini. Nilai FK untuk 17 tahun adalah 1,60. Tadi ada ya di tabel ya. Di tabel si remaja. Bentar, kita lihat lagi. Nah, ini. Di tabel si remaja dia tadi usianya 17 tahun. Ini ya, Pria Dawita. Ya, usianya 17 tahun kan? Nggak dibilang lebih sebulan atau gimana, cuma 17 tahun. Nah, berarti kita ambil yang ini, yang pas 17 tahun, 1,6. Kita cek. Nah, kita cek udah benar atau belum. Benar ya, 1,6. Nah, 1,6. Kemudian kita hitunglah kecukupan energi per harinya itu menggunakan rumus yang tadi juga untuk cara sederhana. 17,5 dikali berat badan ditambah 651 dikali FK. Nah, FK-nya ini tadi kan 1,6. Nah, dimasukkan tuh. 17,5 dikali 53 ditambah 651 dikali 1,6. Didapatkan hasil 2526 kilokalori. Nah, ini untuk menggunakan cara sederhana. Sampai sini paham? Cara sederhananya benar-benar sederhana gitu ya. Ini untuk remaja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya dulu nggak? Kira-kira kenapa hasilnya total AKI-nya dengan yang menggunakan cara rinci dan sederhana itu kenapa bisa berbeda? Yang cara rinci 2887,3, yang sederhana 2526. Kenapa? Kira-kira? Karena nggak ada yang bertanya, saya ada yang bertanya. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Nih, yang cara rinci nih 2887,3. Nah, yang cara sederhana malah 2526 nih. Kenapa bisa beda kayak gitu? Yang cara rinci dan dengan yang cara sederhana. Coba dijawab. Ada yang suka rela nggak mau jawab? Nggak apa-apa, dijawab aja. Sesuai ini aja. Nggak kenapa-napa kok. Jawab aja coba.
Atau saya tunjuk ya. Nggak ada nih yang mau sukarela bertanya. Bertanya, menjawab. Coba. Coba aja dulu. Coba Indira, kira-kira kenapa berbeda nih yang rinci sama yang cara sederhana? Menurut saya Maya Bu, karena si perhitungannya tuh lebih akurat gitu Bu, ada alokasi waktunya juga. Kalau misalnya yang cara sederhana mah kan kayak perkiraan keseluruhannya doang. Ya, benar. Nah, jadi yang disampaikan Indira benar ya. Saya rasa tadi yang lain juga mikir kayak gitu kan sebenarnya, cuman nggak berani jawab aja. Nah, jadi kenapa dia itu berbeda? Kan tadi di awal sudah saya jelaskan. Nah, kita menggunakan cara rinci ini, kita benar-benar tahu selama 24 jam kegiatannya itu ngapa-ngapain aja. Kemudian waktunya berapa untuk satu kegiatan itu diketahui. Nah, jadi untuk perhitungan cara rinci ini akan lebih apa sih namanya? Akan lebih valid gitu dibandingkan dengan cara sederhana. Nah, kita menggunakan cara sederhana ini sebenarnya jika si alokasi waktu dan kegiatannya tidak diketahui, tapi karena di sini latihan, makanya tadi tuh kan diketahui sebenarnya alokasi waktu, tapi tetap diminta, coba deh bikin cara rinci yang sederhana gitu kan. Nah, kalau untuk cara sederhana ini, dia tuh sebenarnya cuma berupa asumsi. Nah, jadi perkiraan, oh iya, jadi kira-kira kalau usianya sekian itu, AKE-nya tuh segini loh gitu. Nah, itu untuk yang tidak benar-benar kita tuh tidak melakukan assessment langsung ke orangnya. Kita tuh benar-benar dapat data aja gitu. Misalkan kita dapat data sekunder. Nah, barulah kita menggunakan si cara sederhana ini. Gitu kira-kira. Paham ya sampai sini ya? Oke. Lanjut ke contoh kedua, latihan, misi latihan. Nah, seorang wanita dewasa berusia 26 tahun, berat badannya 50 kilo, mempunyai alokasi waktu untuk aktivitas sehari sebagai berikut. Jadi, tidurnya 8 jam, pekerjaan sedang 8 jam, kegiatan di rumah tangga. Nah, ini kegiatan ini udah masuk ke kegiatan lainnya, karena ini kan dewasa, ya kan? Ini dewasa, kegiatan di rumah tangga 0,5 jam, kegiatan sosial 4 jam, waktu luang 3,5 jam. Hitunglah kecukupan energi per harinya dengan cara rinci dan cara sederhana. Nah, di sini juga diminta nih cara sederhana. Lanjut ya. Nah, cara rinci berarti yang diketahui wanita dewasa usia 26 tahun, berat badan 50 kilo. Nah, ini rumusnya. Rumusnya untuk si EMB-nya ini, si wanita dewasa, usia tadi berapa ya? 20. Oh, 26. Berarti kita ambil yang rentang 20 sampai 29 tahun. 14,7 dikali, ini berat badan ya, berat badannya tadi 50, ditambah 679. Nah, ini hasilnya berapa? Coba. Coba. 14,7 dikali 50, ditambah 679. 14, Bu. Oh ya, sudah ada di sini makanya ya. Oke. Oke, berarti kita lanjut ke si rumus yang ini, tidur. Nah, jadi tadi diketahui tidurnya itu 8 jam. Bentar, coba deh ini. Tidur 8, coba ditambahin. Tidur 8, aktivitas sedang 8. Di rumah tangga tuh 0,5, sosial 4, santai 3,5. Coba berapa totalnya? 24, Bu. Oh, berarti udah pas ya. Nah, nanti kalian ngerjain tugasnya juga kayak gitu. Dipasin dulu, benar nggak 24 jam, gitu, jangan sampai lebih atau kurang. Nah, tidur, rumusnya untuk tidur, ini kan wanita. Nah, tadi rumus yang kita pakai rumus di atas. Rumusnya 1,0 dikali 8, bagi 24 dikali 14. Coba dihitung, berapa? 471,3, Bu.
471,3 kita cek. Oh ya, sama. Nah, lanjut. Pekerjaan ringan 8 jam. Nah, pekerjaan sedang. Jadi ringannya kosong ya. Nah, dia ngerjain pekerjaan ringan berarti 0 nanti hasilnya. Nah, kemudian sedang 8 jam berarti 2,2 dikali 8 bagi 24 dikali 14. Berapa hasilnya? 1036,9. 1036,9. Nah ya, sama. Kemudian lanjut ke berat, ini 0 ya, nggak ada kegiatan berat, hasilnya 0. Kemudian kegiatan lainnya. Nah, kegiatan lainnya di rumah tangga. Nah, ini kan contoh. Nah, di rumah tangga itu dia melakukan kegiatan apa? Nah, ini dilihat nilai 3,0 ini didapatkan dari lampiran 8 ini. Nah, jadi kita nggak tahu nih kegiatan di RT-nya si contohnya ini dia ngapain. Pokoknya dia nulisnya di soal kegiatan di rumah tangga gitu. Nah, faktornya yang dari lampiran 8 3,0 dikali jamnya 0,5 dibagi 24 dikali 14. Berapa hasilnya? Delapan 8,3, Bu. 88,3 apa 0,4? 88,37, Bu. Oh iya. Berarti ditulis 88,3 aja ya. Kita ambil satu angka aja, bawang koma. Ini kelebihan berarti. Nah, kemudian olahraga. Sosial. Sosial udah belum? Nah, sosial nih 2,0 dikali 4 dibagi 24 dikali 14. Hasilnya berapa? 471,3. 471,3 ya, sama. Nah, kemudian olahraga ini 0 kan? Ya kan? Nah, kemudian santai waktu luang 1,4 kali 3,5 per 24 dikali 14. Berapa? $288,6. Iya. 0,6 berapa? 0,69. Oh iya. Nanti kita ambil yang 0,6 aja ya. Kita ambil satu angka aja, Bang. Nah, lanjut. Untuk nilai total AKEI-nya itu dijumlahkanlah yang hasil si ini energi kegiatan sama dari A, B, C, dan D. Nah, jadi dijumlahin 471,3 ditambah 1036,9 ditambah 88,4 ditambah ini 471 ditambah 288. Nah, didapatkan hasil 2356,6. Nanti kalau ada perbedaan itu kayaknya nanti ada perbedaan ya di belakang koma. Karena tadi kan ada 288,6, ada 88,3. Nah, gitu. Hasilnya berapa? Udah dapat belum? Berapa? 2356,4 kayaknya, Bu. Nah, iya. Kita ada pengurangan ini ya. Ada pengurangan 2. Nah, ini jadi tadi itu 6, ini jadi 3. Nah, jadi 2356,6. Kurang lebih seperti itu ya caranya. Nah, ini untuk cara rinci dewasa. Sampai sini paham ya? Nah, tinggal masukin ke rumus sih sebenarnya. Ya kan? Nah, terus lanjut ke si cara sederhana. Cara sederhana, nah nilai FK untuk wanita dewasa dengan aktivitas sedang adalah 1,64. Kita cek. Dia tadi wanita dewasa usianya 26 tahun kan?
Tapi kalau untuk nilai FK yang dewasa itu nggak ada berdasarkan usia. Jadi adanya ringan, sedang, atau berat gitu. Nah ini, ringan, sedang, berat. Nah, kita lihat si wanitanya tadi katanya aktivitasnya gimana? Yang di keterangan soal. Nah, pekerjaannya sedang ya, berarti pekerjaan sedang. Berarti kita ambil pekerjaan sedang wanita, 1,64. Ya kan? 1,64. Balik lagi ke contoh. Nah, ini. Berarti udah benar ya, yang diketahui FK-nya 1,64. Kemudian kecukupan energi per hari, nah masukin ke rumus. Jadi rumus untuk wanita dewasa itu 14,7 dikali berat badan ditambah 476 dikali FK. Jadi 14,7, si wanita ini beratnya 50 kilo ditambah 496 dikali 1,64. Nah, coba berapa hasilnya, sama nggak? Sama nggak? 2018,8, Bu. Oh iya. Berarti 2018,8 ya. Ini jika dibulatkan. Kalau misalkan nanti pilihan yang nggak ada 2018,8 dibulatkan ke 2019 ya. Nah, sampai sini kira-kira paham? Untuk perhitungan ini materi perhitungan kecukupan energi sehari. Angka kecukupan energi sehari. Paham? Alhamdulillah paham, Bu. Oke. Kalau paham, kita lanjut ke tugas. Jadi, tugasnya itu adalah menghitung kecukupan energi individu berdasarkan hasil recall 1 kali 24 jam diri sendiri. Nah, jadi aktivitas selama 1 hari. Ya, aktivitas selama 1 hari. Nah, kemudian diri sendiri nih individu. Misalkan siapa? Misalkan sehari. Pokoknya 24 jam deh, misalkan dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari jam 00 sampai jam 00 lagi gitu. Nah, nanti bisa dipilih aja untuk diri sendiri. Kemudian diwawancaralah salah satu anggota keluarga dewasa di rumah. Misalkan mau wawancara siapa? Mau wawancara mama, atau papanya, atau kakaknya yang sudah dewasa juga boleh. Ya, jadi tugasnya ada 2. Yang pertama itu diri sendiri, yang kedua itu orang dewasa. Bisa? Sampai sini? Nah, nanti kalau sudah diketahui nih, misalkan yang diwawancara itu misalkan diri sendiri. Nah, diri sendiri itu ya tahulah ya, berarti berat badannya berapa, usianya berapa, kemudian nanti kegiatannya nih dari bangun tidur, misalkan tidur 7 jam, terus habis tidur kuliah, mandi, misalkan mandi, habis itu kuliah, habis itu belajar lagi, bikin tugas, habis itu apalagi tuh kegiatannya selama 24 jam. Nah, jadi dihitung sendiri, diri sendiri. Nah, ini bukan recall sih, bukan recall, tapi kayak wawancara, apa sih? Kayak ngelihat diri sendiri, ngehitungnya gitu, selama 1 kali 24 jam. Ya, ini untuk diri sendiri. Dan ini untuk salah satu orang dewasa di rumah. Pilih aja misalkan. Mau papanya, mamanya, kakaknya, omnya, tantenya, pokoknya yang ada di rumah yang sama. Ya, yang ada di rumah yang sama. Nah, jadi tugasnya ada 2. Nah, nanti kalau sudah diketahui aktivitasnya apa aja, nah ditulis tuh dalam bentuk soal, misalkan nama Sidik, usia 20, terus kuliah, bla bla bla, nah aktivitas sehari, bla 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 bla, semuanya. Nah, kemudian dimasukkanlah ke tabel. Kan tadi ada tabel tuh, ya kan?
Ada tabel yang ini, contohnya dewasa deh ini. Nah, dewasa. Nah, masukkan ke tabel ini, tabel, kemudian nanti dirincikan, ini tidur, pekerjaan, kegiatan di RT, misalkan terus ada kegiatan lain lagi, misalkan ini banyak nih di lampiran 8, misalkan mencuci pakaian, apa ya, lagi ya. Nah, kalau ini sih, nah, memancing misalnya, menanam pohon, terus bersepeda. Nah, jadi nanti pokoknya dirincikan saja kegiatan-kegiatannya gitu ya. Nah, dimasukkan ke sini ada beberapa kegiatan, tapi tetap diperhatikan waktunya cukup nggak 24 jam. Nah, kemudian dimasukkan juga kategori santai dan waktu luang kayak gitu. Nah, setelah si cara rinci ini, jadi kita hanya menggunakan cara rinci ya, karena yang diketahui hanya alokasi waktu. Nah, jadi tugasnya sebenarnya gampang sih. Maksudnya itu yang agak menguras waktu itu kayaknya maksudnya tidur berapa jam ya, berarti kan kita udah alami dulu nih. Nah, nanti ini berapa jam, paling untuk mencatat itu sih, kalau sudah dimasukkan ke rumus, nanti hanya ada tabel ini berarti. Hanya ada tabel ini sama kesimpulan. Nah, kayak contoh soal tadi. Nah, ini. Ini ada tabel ini. Tuh, diketahui. Bla 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 bla. Kemudian tabel. Ya kan? Ini kalau disatuin juga nggak apa-apa. Jadi rumus, kemudian langsung di sini sama dengan misalkan 14 gitu. Kalau ini kan 2 tabel, ini untuk rumus, ini untuk hasil. Nah, digabung jadi 1 tabel juga nggak apa-apa. Terus kesimpulan, jadi kecukupan energi per hari si A adalah sekian, nah, gitu aja. Nah, itu untuk cara rinci aja. Kita nggak menggunakan cara sederhana. Jadi semuanya, dua-duanya hanya cara rinci saja gitu ya. Dibuat di Word aja, biar rapih. Berarti ada 2 soal 1 dan soal 2 gitu ya. Tugasnya. Nah, sampai sini paham? Nanti saya share ini dan lampiran 8. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ada pertanyaan lagi nggak? Bu, berarti cara sederhananya nggak usah ya, Bu? Iya, nggak usah. Karena kan sebenarnya cara sederhana digunakan kalau kita tuh nggak tahu waktunya, alokasi waktunya. Jadi nggak usah pakai cara sederhana. Dua-duanya menggunakan cara rinci. Sampai sini, paham? Paham tugasnya? Paham cara menghitungnya? Insya Allah paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Oke, kalau sudah paham, nggak ada lagi nih yang mau bertanya. Izin Bu bertanya Bu, sidik Bu. Ya, sidik. Kalau misalnya buat hasil recall-nya Bu, itu nanti dibikin paragraf kayak yang contoh soal atau langsung ke tabel aja Bu? Ditulis aja contoh soalnya untuk diketahui. Jadi awalnya itu dibuka dulu kan misalkan tugas 1. Nah, diketahui misalkan sidik misalkan usia sekian, berat badan sekian, kemudian aktivitas bla 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 bla. Nah, dalam bentuk paragraf ya kan kayak soal. Nah, habis itu di bawahnya baru dimasukin ke tabel. Nah, tabel ini boleh 1 aja. Nah, jadi nanti masukin rumus, berat badan, dikali sama koefisiennya itu langsung sama dengan aja di tabel yang sama nggak apa-apa. Jadi 1 tabel, kemudian di bawahnya jadi kecukupan energi per hari individu A adalah sekian gitu. Nah, kemudian yang kedua gitu juga. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Gampang ya tugasnya. Nanti bisa langsung dikerjakan. Kalau bisa ngumpulin, ini kan spot kadang suka error ya. Kayaknya kemarin sama kemarinnya lagi tuh spotnya bermasalah.
Nah, jadi kalau bisa diusahakan mengumpulkan tugasnya itu jangan mepet. Misalkan benar-benar ngumpulin H-1. Habis maghrib H-1 barulah mencoba mengupload di spot, terus spotnya error, akhirnya nggak bisa mengumpulkan. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, kalau bisa tuh H-2 lah itu sudah selesai, sudah di-upload gitu ya. Karena kita kan nggak tahu nih, kadang jaringannya error atau lagi down spotnya gitu ya. Karena nanti di sistem itu yang kebaca ya yang ngumpulin di spot, walaupun misalkan ada yang terkendala, misalkan, Bu, spot saya bermasalah, akhirnya ngumpulin via WA atau via apa, Google Drive misalkan. Nah, itu tetap masuk di saya, cuman kan di sistemnya nanti nggak ada namanya, ya kan? Nah, jadi diusahakan sekali, jangan sampai ada yang kejadian seperti itu lagi, jangan sampai ada yang di spotnya itu malah kosong, tidak mengupload tugas, ya. Oke, kira-kira itu. Nah, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Setelah ini ada kuliah apa? Nanti sore Bu paling psikologi. Oh iya. Oke, kalau ada lagi nggak? Itu sudah cukup? Cukup? Cukup sepertinya Bu. Oke, kalau misalkan sudah cukup, nanti saya share berarti ke Sidik ya, modul sama lampirannya. Iya boleh Bu. Oke, via WA ya, nanti diteruskan ke teman-temannya. Baik, absensinya udah diisi belum? Udah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ya jangan lupa mengisi absensi. Setiap pertemuan itu ya, jangan lupa absensinya. Nah, baik, kalau misalkan sudah cukup dan sudah paham semua, kita akhiri pertemuan hari ini. Kira-kira sekian dari saya. Kalau misalkan ada yang kurang dari penyampaian saya atau misalkan ada yang salah, saya mohon maaf. Nah, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak, Ibu.